Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel dalam penelitian kuantitatif. PPT saya ini berbahasa Inggris, tapi saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia agar viewers lebih paham ya. Jenis-jenis variabelnya ada dua, ada discrete dan continuous. Apa itu discrete? Discrete adalah variabel yang bisa dikelompokkan ya. Metode pendataannya dengan grouping. Misalnya cowok cewek, gender, kaya miskin, dan lain-lain. Sedangkan continuous atau ranking ya, itu adalah sesuatu yang berbentuk ranking. Contohnya IQ. Jadi ada IQ dari yang paling rendah, sedang ke tinggi. Atau kelas, misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang discrete ini cara pendataannya yaitu dengan cara grouping. Sedangkan yang continuous dengan cara di ranking, diurutkan. Kemudian discrete manipulated dan discrete non-manipulated. Apa itu discrete manipulated? Discrete manipulated adalah ada peran peneliti dalam variabel itu. Jadi variabel tersebut menjadi treatment yang diberikan kepada subjek penelitian. Misalnya ngajar menggunakan laboratorium. Nah, itu kan kendalinya peneliti, diajarinnya. Nah, sebaliknya yang non-manipulated itu adalah yang tidak bisa diubah, tidak bisa dimanipulasi oleh peneliti. Contoh gender, latar belakang ekonomi, itu nggak bisa dimanipulasi ya. Kalau yang manipulated ini contohnya metode, pendekatan, media, semua yang terkait proses pembelajaran itu bisa dimanipulasi. Sekarang desainnya, nama desain untuk variabel discrete manipulated adalah eksperimen, discrete non-manipulated causal komparatif, dan untuk ranking adalah correlation, hubungan. Kalau ini dua yang ini melihat perbedaan, sedangkan ini melihat hubungan. Contohnya ya, continuous variable ya atau ranking, yang mana desainnya adalah correlation. Contohnya adalah students IQ-nya murid. Contoh judulnya The Correlation Between the Students' IQ and Their Achievement. Hubungan antara IQ siswa dengan prestasinya. Yang kedua, discrete manipulated, desainnya adalah causal komparatif. Contohnya adalah students gender, ya cowok cewek. Contoh judulnya The Different Achievement Between the Male Students and the Female Students in English misalnya. Discrete non-manipulated, experimental research, contohnya lab and class. Contoh judul The Different Effectiveness ya. Ini bedanya kalau di sini hanya different, kalau ini different effectiveness between teaching English listening in lab and in class. Jadi perbedaan efektivitas mengajar di laboratorium bahasa dan di kelas, seperti itu. Oke. Berikutnya ini kita akan bahas design correlation. Oke. Kita langsung pada contoh ya di sini ya. Misalnya untuk correlation kita menyebutkan di sana
sesuatu yang di ranking ya. Contohnya skor nilainya siswa itu kan bisa di ranking dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya. Contoh judulnya The Correlation Between the Students' Reading Score and Their Writing Score. Apa variabelnya? Jenis variabelnya adalah continuous variable, yang mana reading score ini. Kemudian desainnya apa? Correlation research. Kemudian research questions, how big is the correlation between the students' reading score and the writing score? Seberapa besar hubungan antara skor membaca dan skor menulis? Atau do the students' reading score correlate their writing scores? Apakah skor membaca berkaitan atau berhubungan dengan skor menulis? Tujuannya adalah to investigate the degree of correlation between the students' reading score and writing score. Untuk menginvestigasi hubungan antara dua variabel ini. Assumption, there is a correlation between the students' reading score and writing scores. Ada hubungan antara reading score dan writing score. Hipotesisnya, the correlation between the students' reading score and writing score is big or significant. Jadi di sini langsung bedanya asumsi dengan hipotesis adalah kalau asumsi itu hanya masih ada hubungan gitu. Kalau di eksperimen ada perbedaan gitu. Kalau di correlation ada hubungan. Sedangkan di sini kita sudah sudah berpihak bahwa hubungannya itu sangat besar atau signifikan gitu. Oke, sekarang high, low, positive, and negative. Apa itu high correlation and low correlation? High berarti korelasinya itu highly consistent ya. Low berarti korelasinya tidak tidak konsisten ya, kurang konsisten. Nah, contohnya yang ini. Nah, kita lihat ini berbentuk sebuah garis dari bawah ke atas. Kita lihat titik-titiknya ini mengikuti konsisten di garis ini. Sedangkan yang B walaupun beda, ini ke atas ini ke bawah, nah ini tetap konsisten. Nah, jadi 2A dan B ini adalah yang high. Seperti itu. Sedangkan kita lihat yang C sampai F, ini semuanya menyebar, tidak membentuk satu garis. Semakin menyebar berarti dia semakin tidak mengikuti garis. Semakin menyebar berarti dia semakin tidak konsisten. Ya, kayak ini dan ini yang ini lebih high daripada yang ini. Yang ini lebih konsisten daripada yang ini. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang tentang positif dan negatif. Apa itu positif? Positif kalau variabel X lebih semakin tinggi, maka variabel Y juga ikut semakin tinggi. Mereka rise up together, ya, meningkat bersama. Nah, ini misalnya ini 10 di sini 5. Kemudian di sini 20, anggap di sini 15. Nah, 10 ke 20 kan meningkat, 5 ke 10 juga meningkat, terus itu sampai ke atas meningkat. Nah, ini disebut dengan positif, dan angkanya di sini plus. For your information, positif itu dari 0 sampai plus 1. Ya, range-nya itu sebenarnya dari minus 1 sampai 1, tapi untuk positif itu dari 0 ke plus 1. Kalau negatif dari 0 ke minus 1. Makanya disebut positif itu karena plus, negatif karena ada minusnya di sini, ya. Nah, jadi yang naik ke atas ini positif. Nah, bukan hanya yang dua ini, yang ini juga walaupun menyebar, tapi kita lihat polanya, kalau kita lingkari itu cenderung ke atas, berarti dia masih positif. Ya, sekarang yang negatif itu sebaliknya, semakin tinggi X, Y-nya malah semakin turun. Contoh, ini dari 10, di sini titik pertama 10, titik kedua ini 15. Berarti kan
menurun ya. Ketika X menurun justru ketika X-nya ini meningkat dari 10 ke 15, nah Y-nya ini justru turun. Ini dari yang 10 ini 50, yang titik kedua ini turun ke 40. Begitu seterusnya. Maka ini disebut dengan negatif. Nah, kalau ini positif, ini negatif. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini juga positif. Kita lihat rangkaiannya. Nah, yang negatif tuh yang ini. Ya. Nah, kita bahas satu-satu dari A. Nah, yang A ini adalah positif, ya, dan high. Ya, of course ini high. Tapi dalam penelitian jarang sekali ada data seperti ini. Yang sempurna seperti ini jarang. Kemudian yang B itu dia itu negatif dan high karena ini mengikuti garis, ya. Tapi juga sama, jarang seperti ini. Yang C kita bahas terakhir, yang D dan E. Nah, D dan E ini positif karena dia sebenarnya kalau kita perhatikan dia meningkat ke atas, tapi bedanya yang ini dengan yang ini lebih tinggi angkanya. 0,8 ini 0,3. Mana yang lebih tinggi? Yang ini. Mana yang lebih rendah? Yang ini. Yang ini high, ini low. Berarti ini positif high, ini positif low. Nah, yang F ini kalau kita perhatikan kan turun ke bawah, tapi sebarannya lebar. Nah, ini adalah negatif dan low. Ya, karena walaupun ini minus, ya, ini lebih mendekati ke 0. Jadi hati-hati kalau ditanya mana yang high sama low itu yang mana. Kalau semakin tinggi itu misalnya 0,8 berarti itu lebih dekat ke 1, berarti dia semakin tinggi. Sedangkan 0,3 0, 0,3 itu ke 0. Nah, misalnya kalau dibandingkan minus berapa ini? Minus 8, ya. Minus 8 dengan minus 0,8 dengan minus 0,3. Mana yang lebih tinggi? Kalau kita ikut matematis kan 0,3 itu lebih besar dari minus 8 kan. Tapi kalau untuk ini 3 itu karena lebih dekat kepada 0 maka disebut lebih rendah. Sedangkan minus 0,8 itu dianggap lebih tinggi karena dia lebih jauh dari 0, seperti itu. Ya. Ya seperti itu ya. Semoga tidak bingung di part yang satu ini ya. Berikutnya, practical significance of correlation research. Kalau ditanya tentang practical significance, hati-hati jangan sampai bingung ke level of significance, karena itu dua hal yang berbeda. Kalau level of significance nanti saya akan jelaskan, sedangkan practical significance ini maksudnya the benefits, manfaat dari penelitian korelasi bagi dunia praktikal, yakni dunia kalau penelitian tentang pendidikan ya berarti bagi kita seorang guru. The finding can help the teachers work in term of prediction. Penemuan dari penelitian korelasi ini bisa membantu guru dalam memprediksi. Memprediksi apa? Guru itu bisa memprediksi skor variabel X dengan mengetahui skor variabel Y. Contohnya, jika membahas korelasi antara X-nya itu reading score, Y-nya itu writing score, dan ternyata hasilnya positif. Ya, positif seperti yang kita jelaskan tadi, semakin tinggi X, semakin tinggi juga Y. Jadi hampir sama X sama Y ini. Jadi dengan melihat nilai reading score, guru itu bisa memprediksi, oh berarti writing score-nya nggak akan jauh beda seperti itu, tanpa harus mengevaluasi writingnya. Jadi ini menghemat waktu. Jadi manfaat prediksi ini bisa menghemat waktu guru. Seperti itu. Kemudian by assigning one of them, the result represent both of them. Jadi dengan menguji atau mengevaluasi, menilai satu variabel itu juga merepresentasikan variabel yang lain.
bukan hanya pada positif ya. Jadi misalnya kalau negatif, bagaimana kalau negatif misalnya? Berarti kalau kita tahu variabel X-nya itu meningkat, kita bisa prediksi, oh berarti itu lebih semakin rendah gitu. Oke, itu ya. Level of significance, the possibility of being wrong. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Nah, apa itu the level of significance? Yaitu kemungkinan salah. Hasil yang kita hitung di SPSS itu bisa saja salah seperti itu. The correlation is significant if the level of significance is kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Biasanya ditulis seperti ini simbolnya. Nah, ketika korelasi itu when the correlation is considered significant, does it mean that there is no possibility of being wrong? Kalau signifikan, dinyatakan signifikan, misalnya kalau kurang dari 0,5 itu misalnya 0,02 misalnya, atau masih ada nolnya lagi 0,07 misalnya, maka itu kan signifikan. Nah, apa itu berarti sudah nggak salah? Ya enggak. Tidak, walaupun korelasinya signifikan, masih ada kemungkinan untuk salah. Kemungkinan salahnya ada tapi kecil, di bawah 5%. Jadi dianggap nggak ada itu kemungkinan salahnya. Jadi korelasinya tidak bisa diabaikan. What is the conclusion if the correlation considered significant? Hipotesisnya supported ya, dianggap benar hipotesisnya. Sekarang, when is the correlation considered null? Kapan korelasi itu dinyatakan null atau nggak ada gitu ya? Kalau level of signifikannya lebih dari 5%, misalnya level of signifikannya 0,1 gitu, itu sudah di atas poin 0.05 kan, jadi itu dianggap null. What is the conclusion if the correlation is considered null? Konklusinya adalah theoretical hypothesisnya not supported. When the conclusion of the correlation is considered null, does it mean the result is wrong? Kalau ternyata korelasinya null, apakah resultnya salah? Tidak ya, it doesn't mean the result is wrong, but it means the research hypothesis is just not supported by the data ya. Kalau hasilnya ternyata hipotesisnya tidak terbukti, bukan berarti penelitiannya gagal. Maksudnya bukan gagal, tapi hipotesisnya tidak didukung oleh data gitu. Prediksi kita salah gitu aja. Bukan penelitiannya yang salah. Oke. Sekarang kita akan bahas prediksinya ya. Ketika hipotesisnya begitu, prediksinya bakalan gimana? Misalnya ini ya, prediksi hasilnya itu yang pertama bisa saja hipotesisnya supported. Misalnya ini tentang grammar sama speaking. Hubungan antara grammar dan speaking itu signifikan. Kemungkinan kedua itu not supported. Jadi bagaimana kalimatnya tidak signifikan? Hubungan antara grammar dan speaking tidak signifikan. Ya, seperti ini. Kemudian research procedure. Kalau kita sudah menentukan kemungkinannya, kita harus berpikir tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita mulai meneliti. Yang pertama yaitu mengumpulkan data sesuai jenis datanya, karena ini korelasi, berarti datanya kita ranking ya. Jadi kita lihat nilai, misalnya tentang nilai siswa, berarti kita lihat nilainya, kita kumpulkan nilainya. Kemudian compute the correlation, jadi menghitung korelasi. Yang ketiga, menghitung level of significance. Ini langkah-langkahnya. Kemudian
Itu tadi langkah penelitiannya. Sekarang ini langkah verifikasinya atau hypothesis testing, yang nanti hasilnya dari ini kita akan menghasilkan kesimpulan dalam penelitian kita. Nah, dianalogikan menjadi rumah dengan 3 lantai. Lantai pertama, langkah pertama di lantai pertama, habis itu naik ke lantai kedua, habis itu naik di lantai ketiga. Apa itu lantai pertama? Lantai pertama kita harus menetapkan bahwa level of signifikannya itu ini ya. Kenapa kok kita harus menetapkan? Karena tiap bidang ya, bidang misalnya ini kan yang 0,05 ini kan konteksnya pendidikan. Kalau di kedokteran atau apa itu beda ya, tidak mesti 5%. Nah, setelah menentukan ini level of signifikannya, aturannya berapa, sudah kita naik ke rumah berikutnya, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita mengecek, kan tadi kita sudah compute correlation dan level of significance. Kita cek level of signifikannya. Kalau ternyata di sini di nomor 1 level of signifikannya kurang dari 5%, berarti korelasinya signifikan. Kalau lebih dari 5%, maka korelasinya nol. Nah, lanjut naik ke rumah ketiga, lantai ketiga. Nah, ini lanjut dari sini ke sini. Jika korelasinya signifikan, maka the theoretical hypothesis is supported. Kalau korelasinya nol, yang ini ya, maka theoretical hypothesisnya not supported. Seperti itu ya. Oke, ini kayak kalimat yang sudah pakem kalau mau jawab itu seperti ini. Oke, seperti itu ya tentang korelasi. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan tentang eksperimen.